Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dimanapun anda berada di sore kali ini, uh, menemani istirahat anda semuanya, alangkah baiknya kita berbagi informasi tentang segala hal yang berkaitan tentang kehidupan. Sebelumnya, salam hormat saya buat anda-anda semuanya yang ada di luar sana ataupun yang sedang menyaksikan siaran langsung yang disampaikan oleh Ahmad Sersan 3. Dan ini merupakan hal yang sangat esensial berbicara tentang kehidupan. Terkadang kita menghadapi sebuah dilema dalam hidup ini, dalam menentukan perspektif hidup, dalam menjalankan sebuah fenomena roda kehidupan ini. Kita dihadapkan pada satu kondisi, di mana kondisi itu acap kali menantang kita untuk bisa keluar menjadi seorang pemenang dalam hidup ini. Guys, kopi yang saya minum ini adalah sebuah inspirasi bagi saya dalam membuat sebuah ketenangan dalam menentukan aspirasi-aspirasi dalam mengkonstruksi ide sosial yang sedang saya bangun. Hanya dengan secangkir kopi ini yang mampu mengerti akan perasaan saya. Oleh karena itu guys, jangan pernah berhenti untuk memberikan ungkapan cinta, karena cinta ini bagian daripada ilustrasi keimanan yang kita bangun dalam dinamika sosial. Karena kehidupan yang dibangun dengan atas nama cinta itu akan memberikan sebuah perspektif yang sangat besar dalam membangun peradaban-peradaban yang tetap akan memberikan sebuah inspirasi untuk memajukan semangat hidup kita. Guys, yang sedang menyaksikan siaran langsung ini bukan sebuah ilustrasi pandangan untuk mengajak Anda untuk tetap menjadi manusia yang berarti, manusia yang bermanfaat, manusia yang berguna. Tetapi ini merupakan sekelumit pengalaman yang kita bangun untuk menciptakan sebuah peradaban-peradaban cinta, peradaban-peradaban kerja, peradaban-peradaban apapun. Karena dasar dari peradaban itu muncul karena dasar cinta dan ilmu pengetahuan. Guys, sore ini bagi anda-anda yang sedang menyaksikan tayangan langsung dari Ahmad Sersan 3, ini merupakan sebuah keinginan Ahmad Sersan 3 untuk berbagi. Coba kita hadirkan keinginan kita untuk perspektif masa depan kita. Terkadang masa depan itu, kata Imam Syafi'i, laksana anak panah, kadang kena dan kadang tidak. Maka terminologi agama mengatakan bahwa setiap orang itu harus mempersiapkan apa yang harus ia kerjakan untuk esok hari, untuk mengejar masa depan. Berbicara tentang putaran waktu, maka ada 3 waktu yang terjadi pada diri manusia: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu itu adalah cek kontrak yang telah kita gagalkan kalau bahasa manajemen. Kalau bahasa pendidikan, bahwa masa lalu itu adalah darsun, adalah pelajaran. Tapi masa lalu ini merupakan acuan untuk sebuah restorasi perubahan, untuk menjadikan kita, memantapkan kita untuk sekarang dan masa-masa yang akan datang, untuk menggapai masa depan yang lebih cerah. Kemudian juga manusia itu dihadapi dengan masa kondisi sekarang ini, yaitu present. Sekarang ini adalah action untuk bertindak, berpikir, melakukan yang terbaik dengan dasar keikhlasan, dengan dasar kerelaan,
Tetapi terkadang apa yang kita lakukan ini sangat berbeda dengan apa yang akan kita dapatkan untuk masa yang akan datang. Ilustrasinya adalah ketika kita seorang mahasiswa duduk di bangku kuliah dengan mengambil jurusan pendidikan. Harapan orang tua kita ke depan kita akan menjadi seorang guru, pendidik. Tetapi terkadang ketika kita sudah tamat dari kuliah, maka ekspektasi atau harapan itu ya terkadang bertolak belakang dengan apa yang kita kuliah, apa yang kita dapatkan di bangku kuliah. Akhirnya kita tidak menjadi guru, kita menjadi pedagang, kita menjadi birokrat, kita menjadi politisi, atau justru kita menjadi tukang ojek. Sama artinya ketika kita mengambil jurusan ekonom, harapannya kita akan menjadi ekonom sejati yang akan mampu merekayasa dan memberikan sebuah temuan-temuan eksperimental baru tentang ekonomi. Maka selama 4 tahun atau 5 tahun kita kuliah, maka harapan orang tua kita menjadi seperti itu, memahami tentang teori-teori tentang ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi domestik, kemudian unsur-unsur yang terkait dengan ekonomi. Tetapi di masa yang akan datang, harapan itu kata Imam Syafi'i bisa kena dan bisa tidak. Apakah ini berkaitan dengan takdir atau memang karena memang nasib belum berpihak kepada kita? Maka kata Socrates mengatakan bahwa sebuah masa depan yang dicanamkan hari ini itu akan menjadi sebuah perspektif bahwa masa depan itu tidak akan mengantarkan kita untuk menggapai apa yang kita inginkan tanpa usaha dan niat, kemudian tekad yang bulat untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Guys, yang sedang menyaksikan siaran langsung dari Ahmad Sersan 3 ini, sejenak kita berpikir bahwa apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini sesungguhnya. Dramatisasi kehidupan manusia hadir di muka bumi ini, kemudian dia muncul menjadi anak-anak, menjadi remaja, kemudian dewasa, kemudian tua, kemudian mati. Ini sirkulasi dari perjalanan hidup manusia, bahwa sesungguhnya acap kali manusia itu dihadapkan pada sebuah konsekuensi, ada dan tiada. Kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah seperti sebuah ungkapan ada dan tidak ada sama saja kita di dunia ini? Atau seperti perspektif Nabi bahwa khairun nas anfa'uhu linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya? Atau jangan-jangan kita menjadi parasit atau menjadi benalu numpang hidup dengan orang lain? Maka ingat, hai guys, bahwa sesungguhnya kita punya akal, punya hati, punya nurani. Maka akal, hati, nurani ini kita satukan, kita integrasikan bagaimana kita bisa berpikir untuk menciptakan sebuah inovasi, kreasi yang menuju kepada pencapaian target. Bukan hasil yang kita inginkan, tetapi proses dari perjuangan untuk menggapai hasil itu yang kita inginkan. Guys, yang sedang menyaksikan siaran langsung dari Ahmad Sersan 3 ini merupakan wawasan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah dengan harta yang banyak kemudian kita sombong, kemudian kita membanggakan diri kepada siapapun? Tidak. Apa yang kita miliki hanya jasmani, jas dan mani. Jas itu pakaian, mani air mani. Semua kita akan tanggalkan dalam hidup ini. Apakah kedudukan? Tidak. Sampai kapan kedudukan itu akan bertahan dan berlanggeng dalam diri kita? Kita akan dikejar oleh durasi waktu yang begitu singkat. Ketampanan, kecantikan. Bukankah Khalil Gibran pernah mengatakan kecantikan dan kegantengan itu akan pudar di balik usia? Maka inner beauty, kecantikan hati akan internal, kekal di dunia akhirat. Ini yang diharapkan oleh Khalil Gibran. Kalau kita mengacu kepada Sa'inya Robiah Al-Adawiyah, bagaimana konsep mahabbah, konsep cintanya adalah bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cinta sejati itu susah kita akan dapatkan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Cinta sejati itu hanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pesannya
Sokrates kepada Plato ketika Plato mengalami kegalauan menghadapi apa itu cinta sejati, maka Sokrates memerintahkan kepada Plato, mengatakan kepada Plato, "Hai Plato, aku tidak akan bisa menjawab apa yang kau galaukan hari ini. Apa itu cinta sejati?" Tetapi guys, apa yang disampaikan oleh gurunya Sokrates, ia menyampaikan kepada Plato, di depan sana, go ahead, Anda akan bertemu dengan sebuah taman, di mana taman itu akan melihat begitu banyak warna-warni bunga. Sesampainya di taman, pilihlah bunga apa yang menurut Anda indah dibandingkan dengan bunga-bunga yang lainnya. Maka Sokrates bergegas menuju taman. Ketika sudah berhadapan, ketika masuk di dalam taman, ia dihadang oleh bunga nan cantik. Ketika ia petik, kemudian pegang dan berkata dalam hatinya, mungkin ini bunga yang harus saya persembahkan kepada sang guru. Maka ketika Plato melangkah lebih dalam lagi, ia mendapatkan bunga lebih indah daripada bunga yang dia pegang dan dia petik. Kemudian bunga yang dia genggam tadi dia buang, dia ambil bunga yang kedua. Kemudian Plato masuk lagi lebih dalam lagi. Di ujung taman itu ada satu bunga yang mekar nan indah. Akhirnya membuat Plato menjadi bingung. Bunga yang mana yang saya akan tunjukkan dan akan saya persembahkan kepada sang guru. Ini merupakan kebingungan antara akal dengan pikiran Plato. Terjadi pertempuran resistensi dalam jiwanya. Sehingga ketika ia mencampakkan berapa bunga yang sebelumnya menganggapnya itu indah, diambillah bunga yang ada di pojok taman itu, dia petik karena melihat auranya, melihat dari ornamen kecantikannya, kemudian ia melihat indahnya, kemudian harumnya, tiba-tiba dipetiknya bunga itu. Kemudian Plato ingin balik untuk menuju gurunya, tiba-tiba dihadang oleh satu bunga nan indah. Bunga itu begitu cantik. Bunga itu begitu memberikan inspirasi kepada Plato. Tanpa sadar bunga yang dia petik, yang ketiga tadi, terjatuh dari tangannya. Kemudian sembari akan memetik bunga itu, ia berujar dalam dirinya, sudah banyak bunga yang aku campakkan. Semua bunga yang saya hadapi, yang saya temui adalah nan cantik. Maka saya harus sampaikan kepada guru, saya tidak membawa apa-apa. Ini merupakan sebuah resistensi perlawanan dalam diri ketika untuk menjawab apa itu makna cinta sejati dalam pandangannya Plato. Sesampainya Plato menuju kepada gurunya, Sokrates, guru, aku sudah menemukan beberapa bunga. Sejak awal aku mendapatkan bunga yang begitu indah. Tetapi bunga itu aku campakkan, wahai guru, sebab di depan mata saya juga ada bunga nan indah. Dan bunga itu juga aku campakkan, karena aku dihadang oleh, di pinggir taman itu ada bunga yang indah. Maka ketika aku menuju balik untuk pulang keluar dari taman itu, aku berhadapan dengan bunga nan indah. Begitu indahnya bunga-bunga itu, tetapi aku lepas semuanya. Setelah mempresentasikan apa yang terjadi, kegalauan Plato terkait dengan cinta sejati, kemudian mengutarakan apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi ketika berada dalam taman itu, maka Sokrates hanya tertawa kepada muridnya Plato. Hai Plato, memang sejak awal engkau bertanya apa itu cinta sejati, maka aku tidak bisa dan tidak akan mau menjawabnya. Maka saya hanya memberikan ilustrasi
Anda harus menuju tempat ini, Anda praktekkan. Ketika terjadi kegalauan, maka saya sebagai gurumu akan menjawab kegalauan itu terkait dengan cinta sejati. Apa kata gurunya Socrates? Ketahuilah wahai Plato, sesungguhnya cinta sejati itu adalah semakin kamu kejar, semakin kamu tidak akan mendapatkan. Semakin kamu cari, semakin kamu tidak akan mendapatkan. Kesejatian itu ada pada dirimu. Ketika engkau sudah mengenal dirimu, maka kamu akan mengenal cinta sejati, yaitu the creator of the human being, the creator of the world, dan the creator anything in this world, yang menciptakan dirimu, menciptakan manusia, menciptakan alam semesta, menciptakan bumi, dan menciptakan segala sesuatu. Itulah cinta sejati dalam pandangan Socrates. Akhirnya Plato mengerti cinta yang kita tanamkan kepada manusia, cinta yang kita tanamkan kepada harta, cinta yang kita tanamkan kepada jabatan itu tidak akan melanggeng. Semua akan kita tanggalkan. Jangankan harta, jangankan kedudukan, jangankan popularitas, jangankan kecantikan, jangankan kegantengan. Justru andaikan diri ini langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita hanya musafir, dan kita hanya kontrak di muka bumi ini, maka tidak ada satupun yang mengklaim bahwa dia akan hidup selama-lamanya. Guys, dimanapun Anda berada di kesempatan kali ini, cukup sedikit ilustrasi tentang bincang-bincang sore. Daripada kita duduk bengong ditemani oleh secangkir kopi, lebih baik alangkah baiknya memberikan inspirasi kepada sahabat-sahabat yang ada dalam grup Facebook Ahmad Sersan 3, dan semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi sebuah sugesti untuk memacu agar kita tetap menjadi yang terbaik dalam hidup ini. Ingat, hidup ini harus bergerak. Seluruh rangkaian ibadah itu bergerak. Ibadah sholat bergerak, ibadah haji bergerak, menunaikan zakat juga kita bergerak, segala-galanya kita bergerak. Maka orang-orang yang berhenti tanpa bergerak, maka akan ditindas oleh perubahan zaman. Maka hanya orang-orang yang bergerak akan menciptakan sebuah perubahan dan akan menjadi pemenang tender kehidupan dalam menciptakan sebuah solusi dan rekayasa budaya dan peradaban dalam hidup ini. Gagalnya manusia memanusiakan dirinya bukan dia bodoh secara intelektual, tetapi dia tidak mengenal sesungguhnya siapa dirinya yang sebenarnya. Bagaimana engkau ingin menghilangkan dahaga kalau tidak pernah menaruh timah di dalam sumur? Sesekali kamu tidak akan pernah melihat bayanganmu di air yang mengalir. Bayangan itu akan dilihat di air yang tenang. Demikian, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.